Ketika afiliasi partai politik rendah, ini berkaitan dengan proses evaluasi warga terkait dengan kinerja partai, kinerja pemerintahan, koalisi, dan sebagainya. Kalau melihat data, itu ada semacam jarak antara warga dan mereka yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua atas hadirnya dalam diskusi pada sore hari ini. Yang saya hormati Mas Al-Araf, tuan rumah sekaligus pemberi undangan, kemudian Mas Masinton, senior dari PDIP, kemudian Mas Ratno tadi yang menyampaikan, dan kemudian Mas Rian, Bro Rian ya. Seperti itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas undangannya dan juga selamat kepada Indopol atas survei yang telah dilaksanakan. Tentu ini menjadi catatan penting terkait dengan data-data yang sudah disampaikan oleh Mas Ratno tadi terkait dengan kepercayaan publik terhadap partai politik. Kalau kita melihat bahwa dari metodologi tadi yang disampaikan oleh Mas Ratno, tentu metodologi standar yang digunakan oleh sejumlah lembaga survei untuk melakukan survei opini publik. Tadi sudah dijelaskan tentang tekniknya sampai ke bagaimana cara mengacak sampai tingkat level multi-stage random sampling dan sampai ke kelurahan bahkan ke tingkat KK seperti itu. Tentu ini sudah metodologi yang sudah dijalankan oleh standarisasi bagaimana melakukan survei opini publik seperti itu. Sekali lagi selamat Mas Ratno dan tim terkait dengan penyampaian ini. Nah, memang di dalam konteks survei opini publik, cara terbaik untuk mengetahui evaluasi terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu salah satunya adalah dengan cara menanyakan langsung warga dengan apakah demokrasi itu bermakna bagi warga. Nah, sejumlah sarjana ilmu politik mengkaitkan itu terkait dengan kinerja demokrasi, juga terkait juga bagaimana kinerja pemerintahan. Nah, dipotretlah oleh Indopol terkait dengan bagaimana kinerja demokrasi selama ini, bagaimana kinerja pemerintahan yang tadi disampaikan selama ini. Kalau kita melihat gambaran besar tadi yang disampaikan oleh Mas Ratno terkait dengan bagaimana tingkat publik mengevaluasi proses atau menjadi sistem yang terbaik, maka itu menjadi modal bagi siapapun nanti, itu menjadi rule of the game-nya, bahwa demokrasi ini terus terjaga. Tetapi ada catatan dari survei yang disampaikan Mas Ratno dan tim, ada semacam penurunan angka tingkat kepuasan warga terhadap pelaksanaan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa adanya semacam praktik demokrasi yang di sana itu pelaksanaannya tidak cenderung mengalami istilahnya kalau di dalam bahasa para ilmuwan politik mengalami regresi, stagnasi atau decline seperti itu. Nah, ini tantangan berarti bagi para pekerja demokrasi, juga tentunya bagi partai politik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap praktek demokrasi di negara ini. Karena publik sudah memberikan penilaian, evaluasinya bahwa demokrasi menjadi sistem terbaik partai ini. Nah, itu terkorelasi ketika salah satu instrumen demokrasi yang penting itu partai politik dipercaya publik dengan angka yang sebagian besar tadi disampaikan Mas Ratno cukup tinggi. Ini menjadi modal positif. Tanpa demokrasi, tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa berjalan. Itu kata para ilmuwan politik. Artinya demokrasi modern itu tidak bisa dibayangkan tanpa partai politik, Mas Rian sama Mas Masinton. Jadi kehadiran partai politik itu niscaya di dalam sistem demokrasi.
Oleh karena itu, penilaian publik terhadap kinerja partai politik itu menjadi catatan penting di dalam konteks bagaimana partai politik sebagai instrumen demokrasi itu bekerja. Nah, tetapi kalau melihat hasil survei yang tadi disampaikan oleh Mas Ratno, itu ada juga tanda kutip atau pertanyaan bahwa ketika warga sudah memiliki capaian terhadap persepsi partai politik tinggi, tetapi di satu sisi mereka juga memiliki catatan khusus, beberapa catatan terkait dengan partai politik tadi, Mas Masinton sama Mas Rian. Artinya ada ketidakpercayaan sekian persen terhadap partai politik. Nah, ini kan suatu yang berseberangan. Di satu sisi mereka percaya kepada partai politik, tapi di satu sisi ada sebagian besar itu, sebagian proporsi yang tadi disampaikan Mas Ratno itu juga tidak percaya kepada partai politik. Nah, ini menjadi PR yang tadi disampaikan oleh Mas Masinton sama Mas Rian terkait dengan di lubang apa ini untuk mengisi ketidakpercayaan partai politik itu seperti apa kinerja yang akan digelorakan seperti itu. Nah, kalau melihat yang tadi disampaikan oleh Mas Masinton, Mas Rian, itu kan suatu yang memang bagus-bagus tadi. Artinya politik adalah membangun peradaban. Saya catat ini Mas Masinton. Politik adalah panggilan. Mas Rian saya catat. Nah, tetapi praktik itu kan juga harus diterjemahkan di dalam konteks realisasi mereka berhadapan dengan rakyat. Oleh karena itu Mas Rian, Mas Masinton tadi menjelaskan ada program-program yang disampaikan oleh partai politik untuk menjemput simpati dan merawat basis-basis dukungan. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari tadi yang disampaikan Mas Ratno, itu ada juga catatan terkait dengan afiliasi partai politik ya Mas Ratno ya. Ini apakah berkaitan juga dengan identitas kepartean Mas Ratno yang nanti barangkali bisa dijelaskan terkait dengan partai ID kita. Kalau afiliasi partai politik rendah itu juga menjadi tantangan bagi partai politik karena ini merupakan sebuah ceruk yang bisa diperebutkan oleh partai-partai manapun dengan afiliasi seseorang warga terhadap partai politik itu rendah. Dengan demikian mereka bisa berpindah kapanpun terkait dengan pilihan-pilihan politik dan di satu sisi ini peluang sebenarnya bagi Mas Rian katakanlah PSI yang dalam tantangannya harus mengejar threshold dan sebagainya, tetapi di satu sisi lain bagi partai-partai yang relatif sudah mapan ini bisa menjadi tantangan bagi partai itu nanti berpindah karena afiliasi partai politik seperti yang disampaikan Mas Ratno tadi cukup rendah ya Mas, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika afiliasi partai politik rendah ini berkaitan dengan proses evaluasi warga terkait dengan kinerja partai, kinerja pemerintahan, koalisi dan sebagainya. Sebenarnya kalau partai ID rendah itu juga berimplikasi kepada pilihan-pilihan partai politik dan pilihan-pilihan atas evaluasi kebijakan pemerintah. Seperti itu. Kemudian ada catatan lain terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Indopol itu bagaimana partai-partai politik saat ini cenderung publik cenderung menilai atau memilih partai-partai yang berhaluan nasionalis religius dibandingkan dengan partai-partai yang katakanlah nasionalis ansih atau religius ansih, seperti itu. Nah, ini menarik. Di satu sisi partai-partai itu memiliki asas yang sudah dicanangkan, tetapi ketika menghadapi realitas politik, itu partai biasanya melakukan apa yang disebut moderasi politik. Entah itu ini bagian dari strategi partai, atau ini adalah sebuah memang adaptif terhadap kenyataan realitas masyarakat Indonesia yang memang cenderung moderat, seperti itu. Jadi masyarakat kita itu kalau dihadap-hadapkan, itu dia tidak akan berkenan untuk berada di pos yang paling kanan atau pos yang paling kiri.
Mas Intan sama Mas Rian. Jadi lebih cenderung berada di ceruk yang tengah, seperti itu. Sehingga ketika ada semacam perubahan-perubahan yang sifatnya radikal atau perubahan-perubahan yang sifatnya terlalu kencang, itu akan relatif resistensinya juga cukup tinggi kalau melihat dari data itu. Sehingga partai-partai politik itu menjemput wilayah yang tengah itu. Nah, bagi partai politik ini juga menjadi catatan penting. Karena apa? Katakanlah kalau partai nasionalis yang berbasis haluan nasionalis selama ini, itu mau tidak mau juga sekarang juga adaptif terhadap ideologi mereka atau misalkan akomodatif terhadap realitas politik yang ada, sehingga partai-partai nasionalis itu kalau kita lihat di struktur partai ataupun itu juga memiliki sayap-sayap misalkan yang religius dan sebagainya. Sama partai-partai Islam atau partai religius itu juga cenderung bergerak ke tengah. Mereka menjadi partai yang lebih terbuka, mereka lebih cenderung tidak berada pada upaya untuk mengejar semacam formalisasi syariah dan sebagainya, tidak, tetapi lebih bergerak ke tengah untuk menjemput dari ceruk itu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga yang menjadi catatan penting terkait tadi yang disampaikan itu adalah tentang efikasi politik dan juga alienasi. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalau melihat data itu ada semacam jarak antara warga dan mereka yang mewakili. Ini menjadi kita untuk melihat bagaimana politik perwakilan kita sebenarnya. Karena kalau melihat yang disampaikan Mas Ratno, itu warga itu sebagian sudah tidak percaya atau terhadap mereka yang mewakili. Padahal Mas Hinton luar biasa kerjanya tadi. Partai politik yang memiliki wakil di parlemen itu hampir tiap hari ya Mas Hinton ya untuk melakukan gerak-geraknya. Tetapi di satu sisi mereka juga, nah ini problemnya, ketika ada jeda antara partai politik, mereka yang mewakili di legislatif dengan rakyat dianggap ada alienasi. Tadi data-data disampaikan alienasinya cukup tinggi terkait karena warga atau rakyat merasa tidak diajak atau tidak cukup dilibatkan di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana partai politik, bagaimana parlemen, anggota legislatif itu membuka ruang partisipasi. Membuka ruang partisipasi kepada masyarakat sehingga mereka cukup terlibat di dalam konteks proses perumusan kebijakan dan sebagainya. Sehingga ketika nanti ada masalah di wargaan, di lingkungan mereka, PRT tidak selalu menjadi rujukan seperti itu. Partai politik menjadi acuan, ketika kami sebagai pemilih partai X, A, B, C, saya akan mengadukan persoalan ini kepada wakil saya yang di sana, atau misalkan partai politik yang mewakili itu. Itu menjadi penting di dalam konteks data dari efikasi dan alienasi politik. Nah, catatan yang lain terkait apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hinton dan Mas Rian, itu terkait kalau kita melihat bahwa wajah partai politik itu setidaknya bisa dilihat di dalam tiga hal. Yang pertama terkait dengan partai sebagai organisasi. Partai sebagai organisasi itu melihat bagaimana sih organisasi dinamika internal partai itu berjalan. Proses kaderisasi seperti apa, proses rekrutmen partai seperti apa. Sehingga proses tadi yang disebutkan Mas Rian, ada proses caleg, itu yang menjadi catatan penting, itu menjadi juga partai bekerja di dalam diri organisasi mereka seperti apa. Yang kedua, wajah partai di dalam konteks pemerintahan. Partai yang berada di dalam konteks pemerintahan, menyusun koalisi bersama, itu juga menjadi catatan publik bagaimana kinerjanya.
Karena insentif elektoral yang dimiliki oleh partai-partai ini ketika kinerja mereka di dalam membangun koalisi pemerintahan itu cenderung menurun, ini bisa ditangkap oleh partai-partai yang berada di seberang atau di oposisinya. Oleh karena itu, wajah partai di pemerintahan itu juga penting. Bagaimana kinerja mereka mendorong untuk pemerintahan menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan sebagainya, itu juga bekerja. Nah, yang ketiga, wajah partai di election, di pemilu. Nah, di pemilu itu biasanya, saya mengutip Mas Masinton, itu partai sebaiknya memang tidak bekerja ketika waktu untuk menjelang pemilu. Tetapi pasca pemilu itu juga bekerja, sehingga tidak semacam musim tanam dan musim petik saja. Karena tiga perwajahan partai itu penting, sehingga partai itu bekerja sesuai dengan ritme-ritmenya. Selesai pemilu, biasanya kantor-kantor partai itu belum tentu semeriah ketika akan verifikasi, pendaftaran, dan sebagainya. Ini menjadi penting. Partai-partai saat ini kan akan menyeleksi caleg-calegnya, akan riuh di sana karena melakukan proses penjaringan caleg, kemudian proses penyaringan, kemudian proses penetapan nominasi, itu rame di sana. Tapi pasca pemilu biasanya partai itu sudah berada di jarak kekuasaan atau mungkin jarak oposisi yang berbeda. Sehingga wajar kalau ketika data tadi ditampilkan ada semacam sekian persen yang merasa teralienasi oleh partai politik maupun pemerintahan yang ada. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan catatan-catatan. Saya juga menyiapkan beberapa catatan terkait dengan survei pada siang hari ini. Dan terakhir sebelum saya tutup, tadi disampaikan, ini menjadi modal penting sebenarnya. Mas Ratno tadi menyampaikan bahwa visi misi partai itu ternyata dipilih untuk para pemilih yang akan menetapkan. Nah, ini kan menarik ini. Selama ini kan visi misi partai itu mungkin dianggap sebagai sebuah rumusan idiomatik, rumusan ideologis, rumusan jargon-jargon yang barangkali tidak terejawantahkan di dalam kehidupan keseharian. Tetapi publik itu menilai menjadi visi misi menjadi salah satu alasan mereka memilih. Nah, ini penting loh ini. Karena apa? Ternyata publik itu juga berharap sebenarnya kepada partai politik. Saat ini tidak ada proses politik apapun yang sulit untuk tidak melibatkan partai politik. Dari proses penyusunan kabinet, proses penyusunan duta besar, proses pemimpin jabatan-jabatan lembaga tinggi negara, partai politik di sana ada. Karena konstitusi mengamanatkan ke sana. Oleh karena itu visi dan misi itu menjadi penting di tengah situasi yang saya menyebut semacam fenomena personalitik partai. Di tengah situasi partai-partai yang cenderung menguat pada figur-figur personal, ini muncul program visi misi partai. Ini kan menarik sebenarnya. Apakah partai nanti akan bergerak ke sana, tidak mengandalkan satu dua orang figur tertentu, tetapi lebih dikenal atau reifikasi mereka itu lebih, oh saya menangkap partai A itu seperti ini, tidak cenderung pada figur tertentu, itu menarik karena program visi misi nanti partai akan menjadi programatik dibandingkan misalkan partai yang cenderung berdasarkan personalitik partai. Karena partai berdasarkan personal dan kekuatan figur itu jarak waktunya terbatas dibandingkan dengan program terkait dengan catatan-catatan tentang kepartaian pada siang hari ini yang disampaikan oleh Mas Ratno dan Indopol. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Gustika tadi, bagaimana ideologi itu tadi bagaimana data yang ditampilkan itu menjadi penting di dalam konteks pemaknaan atas partai politik seperti apa. Kalau kita melihat bahwa tahun 55 itu ideologi politik masih sangat kental.
Artinya aliran-aliran politik sampai ketika misalkan Kurtz di dalam studinya yang klasik misalkan terkait dengan aliran itu kan ada santri, kemudian ada priai, kemudian abangan. Yang itu terefleksikan terhadap perolehan partai-partai ketika di tahun 55 seperti itu. Tetapi sejak kemudian ada proses depolitisasi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, kemudian partai kemudian dikerdilkan di dalam tanda kutip 2 dan 1 golongan, itu juga menjadi penting di dalam konteks melihat perjalanan era kepartian yang awalnya ideologis, kemudian juga melebur di dalam konteks lebih ke membaur, karena waktu itu ada pemaksaan asas tunggal di dalam politik kepartian kita. Nah, di tahun 99 ketika proses reformasi berjalan, partai politik tumbuh, itu ada semacam semangat tumbuhnya bagi partai-partai politik untuk menawarkan kembali. Ada semacam, apakah di sana ada kebangkitan ideologis terkait dengan partai-partai, tetapi juga itu tidak muncul juga. Beberapa studi yang dilakukan oleh ahli politik, terutama yang mengaitkan dengan bagaimana partai politik di Indonesia, itu kecenderungannya masih politik aliran itu relatif memang cenderung ada, tetapi tidak menjadi satu-satunya faktor di dalam konteks praktek kerja politik. Karena ada sejumlah hal, misalkan ketika kita membuka pemilihan presiden secara langsung, ada gejala semacam presidensialisasi politik, presidensialisasi partai politik, di mana kendaraan partai politik itu dimanfaatkan untuk mencalonkan proses pencalonan presiden oleh para figurnya. Nah, pada proses presidensialisasi partai politik, itu kekuatan figur, kekuatan personal menjadi penting, sehingga ideologi waktu itu tidak cukup untuk menawarkan gagasan-gagasan ke masyarakat. Tetapi semakin perkembangan politik yang ke arah ke sini, itu partai politik juga di-challenge untuk menawarkan ideologi dan gagasannya. Karena apa? Saat ini di tengah tadi disampaikan oleh Mas Al, Mas Masinton, Mas Retno, dan Mas Rian terkait dengan adanya pragmatisme politik, ideologi menjadi panduan bagi partai politik untuk bagaimana mereka bekerja. Tanpa ideologi, saya kira partai politik akan berjalan kemana arah tanpa tujuan. Itulah yang mengharuskan partai untuk melakukan sistem kaderisasi, pendidikan politik, dan sebagainya. Ada istilahnya dikemkan partai-partai politik, siapapun yang akan mencalonkan, baik itu pejabat publik maupun pejabat legislatif, maupun eksekutif, itu dikemkan dulu oleh partai-partai politik. Itu pentingnya ideologi menawarkan ke sana, sehingga PDIP, Gerindra, PKB, apapun, itu yang muncul adalah ideologi partai, menjadi partai yang programatik dibandingkan partai sekedar elektoralis partai, seperti itu. Karena bagaimanapun juga di tengah situasi seperti ini, ideologi saya kira penting sekali bagi partai untuk memandu kemana arah partai itu dilakukan atau digerakkan. Tanpa itu saya kira akan lebih kecenderungan pragmatisme akan lebih ke arah politik yang disukai daripada ideologi seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan partai-partai untuk bagaimana kaderisasi, melakukan pendidikan politik. Karena di Undang-Undang Partai Politik itu ditegaskan, partai juga memerlukan pendidikan politik ya, Pak Masinton, Pak Rian, sebagainya. Nah, itulah yang harus dijalankan oleh partai politik. Terkait itu saya kira Mbak Gustika ya, terkait tadi Mas Al juga menyinggung terkait dengan bagaimana membangun sistem partaian, membangun reformasi partai politik. Terkait pembiayaan politik ya, utamanya LIPI, terus sebelum BRIN, dulu ada kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan semacam pembangunan sistem integritas partai politik. Yang di sana di dalamnya adalah upaya untuk mendorong pendanaan dari bantuan pemerintah. Karena
sumber-sumber keuangan partai itu tidak sepenuhnya berjalan. Misalkan iuran kader, kita boleh cek partai mana saja yang sudah melakukan itu. Itu belum tentu semuanya melakukan itu. Iuran kader partai politik untuk membiayai itu. Kemudian sumbangan yang diterima oleh negara berapa persen. Dan sebagainya. Akhirnya ketika itu tidak mencukupi, ada semacam illicit money, penggalangan dana yang ilegal terhadap proses pembiayaan internal partai karena tidak cukup. Oleh karena itu mendorong adanya peningkatan pembiayaan dana politik, terutama sumbangan pemerintah untuk partai politik. Tetapi ada catatan, peningkatan dana atau sumbangan itu perlu melewati tahap yang waktu itu disebut sistem integritas partai politik. Ada beberapa hal. Yang pertama, partai politik perlu membangun sistem etik. Sistem etik ini adalah untuk memagari ketika partai politik kader-kadernya melakukan katakanlah tidak berjalan sesuai dengan konstitusi partai, penyelewengan dan sebagainya, itu sistem etik partai memagari itu. Yang kedua, sistem kaderisasi. Kaderisasi berjalan seperti apa? Berkala, berjenjang dan sebagainya. Yang ketiga, rekrutmen partai. Rekrutmen partai dilakukan seperti apa? Apakah partai melakukan rekrutmen terbuka ataukah rekrutmen terbatas dan sebagainya? Ini yang harus disusun dengan rigid, panduannya ada. Kemudian yang keempat adalah bagaimana partai melakukan demokrasi internal partai. Demokrasi internal partai ini terkait misalkan bagaimana proses pencalonan kandidat, baik itu jabatan legislatif maupun eksekutif. Ini yang penting, karena bagaimanapun proses demokrasi internal partai ini kan tidak mudah. Di tengah kekuatan personal, kemudian tadi kekuatan patron klien politik dan sebagainya. Demokrasi internal partai itu bagaimana proses penjaringan, penyaringan dan penetapan. Bisa kali barangkali proses penjaringan, penyaringan itu terbuka, tetapi proses penetapan kita tidak pernah tahu. Itu tanda kutip disebut sebagai kebun rahasia partai politik, kebun rahasia elit politik seperti itu. Karena di sana seleksinya itu cenderung umumnya tertutup di dalam proses penetapan kandidat. Sehingga tidak jarang muncul kandidat yang datang dengan latar belakang yang katakanlah memiliki modal popularitas, modal finansial yang itu menggusur atau menggeser dari kader-kader partai yang sebenarnya sudah memiliki proses perjenjangan dan sebagainya. Itu tantangan partai sebenarnya. Seperti itu saya kira Mbak Gustika, Mas Al, Mas Masinton, barangkali yang lain juga bisa menambahkan.